Maka di sini kaum muslimin yang wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk tidak mengamalkan ilmu mereka. Melarang orang yang beriman yang mengerti suatu ilmu, yang menasihatkan kebaikan kepada orang lain, kemudian dia tidak mengamalkannya. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat berikutnya, murka Allah besar, dosa besar gitu maksudnya. Murka Allah besar kepada orang-orang yang mengatakan suatu perkataan berlandaskan ilmu kebaikan tetapi tidak diamalkan. Jadi termasuk dosa-dosa besar. Seseorang yang mengerti ilmu kemudian dia tidak amalkan ilmu tersebut. Makanya api neraka pertama kali dihidupkan pada hari kiamat untuk orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini. Dia mengerti tentang kebaikan akan tetapi dia bertolak belakang dengan kebaikan tersebut, bertentangan dengan kebaikan tersebut. Karena dia mengerti. Sebagaimana yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita pun sendiri, orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita, orang-orang yang di sekeliling kita, tidak ada yang menyelisihi ataupun sepakat kalau kematian itu pasti ada, sepakat siapapun dia, muslimkah atau non muslimkah, sepakat kalau kematian itu ada, nyata, jelas-jelas ada. Disampaikan, mereka lihat, mereka dengar kalau kematian itu betul-betul ada. Akan tetapi keyakinan tersebut, statement tersebut tentang pengakuan mereka bahwasanya kematian itu ada, betul-betul nyata, akan tetapi dari sisi lain mereka mendustakan dari amalan-amalan mereka. Jadi perbuatan mendustakan lisan, perbuatan mendustakan keyakinan kalau kematian itu ada dan nyata. Apa maksudnya? Ya itu tadi. Dia yakin kalau kematian itu ada tetapi tidak mau mempersiapkan kematian itu sendiri, mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu. Dengan dia jauh dari Allah Azza wa Jalla, melakukan suatu kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Padahal dia yakin kalau kematian itu ada dan konsekuensi kematian itu adalah menuntut untuk kita mempersiapkan diri, memperbanyak bekal menghadapi kehidupan setelah kematian. Maka kalau kita betul-betul jujur dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita yakini bahwasanya kematian itu betul-betul ada dan nyata, maka beramallah. Maka persiapkanlah, perbanyaklah bekal untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Maka sesuai apa yang kita katakan, sesuai apa yang kita yakini bahwasanya kematian itu betul-betul ada dan nyata. Rasulullah SAW bersabda, kaitannya masih poin yang ke-6 ini ya. Dari Usama bin Zaid, Nabi SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan pada hari kiamat seseorang yang seseorang tersebut langsung dilemparkan ke api neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar. Maka usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Ya, terburai. Apa terburai itu ya? Keluar usus-ususnya itu di api neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birohahu. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya ketika seekor
himar ataupun keledai memutari gilingan gandum atau padi. Maksudnya adalah ya dia selalu disiksa, tidak berhenti, terus berputar-putar di api neraka. Fayajtami'u ahlun nari alaihi, fayajtami'u ahlun nari alaihi, maka penduduk neraka, lantas penduduk neraka, penghuni neraka berkumpul di sekitar orang ini, Fayaquluna ay fulanu, maka penduduk neraka ini yang berkumpul di sekeliling orang ini berkata, ada apa denganmu wahai fulan? Ya, ada apa denganmu wahai seorang tadi yang ususnya terurai tadi? Ada apa denganmu? Dia memutari seperti berputarnya keledai di penggilingannya. Ada apa denganmu? Ya. Ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Nah, penduduk neraka ini kenal dulu seseorang ini. Kenal ketika di kehidupan di dunia. Kenapa kok kamu masuk neraka gitu maksudnya? Kenapa kok kamu seperti ini? Padahal dulu kamu memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memerintahkan, menganjurkan, menasihatkan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melarang kami untuk melakukan keburukan-keburukan, kemungkaran. Ya kan? Jadi istilahnya ya, jamaahnya lah istilahnya gitu. Masuk neraka, jamaah kajiannya, muridnya lah masuk neraka, terus gurunya masuk neraka juga. Gurunya juga masuk neraka. Dan nerakanya pun nggak biasa, berat. Kemudian jamaahnya tanya, atau murid-muridnya tanya, wahai guruku, kenapa kok kamu kayak gini? Kok bisa masuk neraka? Harusnya masuk surga. Itu. Dulu kan kamu itu menasihatkan kepada kami kebaikan-kebaikan, melarang kami dari kemungkaran-kemungkaran, keburukan-keburukan. Gitu ya. Ya kayak kita ini, ya, saya dan yang lainnya, para ustadz, ya, terancam dengan hadis ini. Anda datang misalkan, na'udzubillah min dzalik, ya, kepada seorang guru, yang guru tersebut selalu memberikan nasihat kepada Anda, oleh karena sebab dia tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah Azza wa Jalla adab dia. Kenapa kamu seperti ini? Padahal dulu kamu memerintahkan kepada kami kebaikan-kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran-kemungkaran. Kemudian dia menjawab, ya, si gurunya tadi, si ustadznya tadi menjawab, qala kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Iya, betul. Saya di dunia selalu menasihatkan kepada kalian kebaikan-kebaikan, pahala, ganjaran-ganjaran, amalan soleh, akhlak yang mulia. Iya, saya dulu seperti itu. Wala ati, akan tetapi aku tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi aku tidak mengamalkannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dulu saya di dunia menasihatkan kepada kalian atau melarang kalian semua untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ini haram, ini dosa, tidak boleh, harus dijauhi. Ini dosa-dosa besar, harus kalian jauhi wahai jamaahku ataupun murid-muridku misalkan. Wa'ati, dia ngelarang jamaahnya, dia ngelarang murid-muridnya di dunia untuk melakukan kemungkaran tadi, dia larang, kok dia malah kerjakan. Wa'ati, aku mengerjakan kemungkaran yang aku larang kepada kalian tatkala di dunia. Wa'ati. Mengerikan hadisnya ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 3267 dan Imam Muslim di nomor hadis 2989. Ini tapi nggak mesti kepada seorang penceramah, nggak mesti kepada seorang alim, seorang kiai, seorang syekh,
seorang guru. Yang pada intinya adalah seseorang, ya maknanya bukan khusus tapi maknanya umum. Yang pada intinya adalah seseorang yang selalu menasihatkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kemudian dia memperingatkan, melarang orang lain dari kemungkaran-kemungkaran, dia larang dan seterusnya di dunia. Siapapun dia, tidak mesti seorang alim, kita selalu menasihatkan kebaikan kepada orang lain, kemudian kita melarang orang lain untuk melakukan suatu kemungkaran, tetapi kita mengingkari, mendustakan apa yang kita katakan tatkala di dunia. Maka ancamannya adalah api neraka, adab Allah Azza wa Jalla yang sangat menghinakan. Gitu ya, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari su'ul akhlaqi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya perbuatan akhlak. Yaitu apa? Tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui, yang kita pelajari. Na'udzubillahi min dzalik.